Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tamayo-san yang didatangi oleh gagak milik Oyakata sama dan mengajak tabib itu untuk bekerja sama mengalahkan Kibutsuji Muzan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 132 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 132 ini, Tanjiro akhirnya mengikuti sesi pelatihan pilar, dan dia menghadapi setiap rintangan yang menghadang. Namun, di tengah proses pelatihan itu, tiba-tiba situasi menjadi memanas. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang sudah sepenuhnya pulih dari cedera. Dan di pagi hari itu, dia mengikuti sesi latihan pilar yang sudah lama dia nantikan. Saat menghadapi sesi pertama, dia bertemu dengan Uzui Tengen. Mantan pilar suara itu menyapa Tanjiro dengan riang gembira. Dia juga mendengar jika Tanjiro telah bertarung melawan iblis bulan lagi beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, Tanjiro begitu beruntung dapat berhasil selamat, dan kali ini juga ikut serta dalam sesi pelatihan. Uzui-san menawarkan Tanjiro bantuan dengan membuat tubuh kurus pemburu iblis itu kembali dalam kondisi yang baik. Mendengar tawaran tersebut, Tanjiro pun menerimanya. Dia juga sempat bertemu dengan ketiga istri Uzui-san, dan dia juga diberi hidangan makanan yang sangat banyak. Setelah 10 hari berlalu, akhirnya Tanjiro mendapatkan izin untuk menuju ke tempat pelatihan selanjutnya. Berikutnya di kediaman Muichiro. Saat melakukan sesi pelatihan, Muichiro merasa jika kecepatan dari Tanjiro telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia juga berkata jika tugasnya di sini hanya membantu para pemburu iblis agar lebih mudah mengencangkan dan melemaskan otot-otot mereka. Sambil terus berlatih itu, Muichiro menambahkan jika setelah Tanjiro berhasil melewati pelatihan ini, staminanya akan berkembang dengan pesat. Beberapa saat kemudian, setelah sesi pelatihan selesai, Muichiro tersenyum dan berkomentar jika koordinasi dari tubuh Tanjiro telah sempurna. Dia meminta pemburu iblis itu untuk pergi ke tempat pelatihan selanjutnya. Mendengar hal tersebut membuat Tanjiro begitu terkejut, karena di dojo ini dia baru berlatih selama 5 hari saja. Akan tetapi, dikarenakan Tanjiro berhasil melakukan semua perintah yang Muichiro ajarkan, akhirnya pemburu iblis tersebut berhasil melalui sesi kedua dengan sangat mudah. Para pemburu iblis yang lain meminta keringanan kepada pilar kabut itu, karena mereka sudah berada di dojo ini selama 2 minggu. Tapi dengan wajah sewot rasa datarnya itu, Muichiro menghina para pemburu iblis tersebut. Muichiro meminta para pemburu iblis itu untuk berlatih kembali dengan sangat keras. Bahkan kalau bisa sampai dojo ini roboh sekalipun. Melihat perbedaan perlakuan yang pilar itu berikan, membuat Tanjiro jadi merasa tidak enak dengan para pemburu iblis yang lain. Sesi pelatihan berikutnya di kediaman Kanroji Mitsuri, sang pilar cinta. Saat Tanjiro datang ke rumah pilar cinta itu, Kanroji-san merasa sangat bahagia. Mereka saling menyapa satu sama lain. Setelah sampai di depan rumahnya, Tanjiro bertanya kepada Kanroji-san, apakah dia memelihara lebah di dalam rumahnya? Karena dia seperti mencium aroma madu yang begitu lezat. Kanroji-san merasa malu. Dia bercerita jika sangat menggemari madu dan mengoleskannya di roti kesukaannya. Setelah itu, Kanroji-san mengajak Tanjiro masuk ke dalam rumah dan akan membuatkan pemburu iblis itu pancake sebelum dia menjalani sesi pelatihan. Si Tanjiro yang benar nama roti itu merasa kebingungan, karena seperti yang kita tahu, pancake adalah roti yang berasal dari Eropa. Dan saat itu nama roti tersebut masih terdengar asing di kalangan masyarakat Jepang. Sesi pelatihan ketiga akhirnya dimulai. Para peserta disuruh berpakaian seperti seorang penari balet. Tentu saja dengan pakaian seperti itu membuat Tanjiro dan para pemburu iblis yang lain jadi merasa malu. Apalagi pelatihan yang diberikan, para pemburu iblis itu disuruh menari tanpa henti dan mengikuti irama musik yang pilar cinta itu nyalakan. Satu persatu para pemburu iblis juga diberikan pelatihan fleksibilitas. Sepertinya Kanroji-san sengaja dan akan meregangkan tubuh semua peserta menggunakan kekuatannya sendiri. Sesi pelatihan yang keempat berada di kediaman pilar ular, yaitu Iguro Obanai. Tanjiro yang datang itu disambut dengan tatapan sinis penuh kebencian. Meski Tanjiro mencoba menyapa Iguro-san dengan wajah polos dan riang gembiranya itu, tetap saja Iguro-san tidak menyukai sikap dari pemburu iblis tersebut. Apalagi dia telah mendengar cerita soal Tanjiro dari Kanroji-san sendiri, karena sebelumnya mereka sering bertukar surat satu sama lain. Menurut Iguro-san, pilar cinta itu terlalu banyak bersenang-senang saat melatih Tanjiro.
Sambil menunjukkan wajah sinisnya itu, Iguro-san memberitahu Tanjiro jika dia berbeda dengan Kanroji-san dan dia bukanlah orang yang baik hati. Melihat respon yang pilar ular itu berikan, membuat Tanjiro jadi berkeringat kebingungan. Menurutnya orang ini selalu membencinya, bahkan semenjak mereka pertama kali bertemu. Apalagi setelah memasuki rumah pilar itu, Tanjiro disuguhkan dengan kondisi para pemburu iblis yang pada diikat di suatu tiang dalam penataan yang serba tidak beraturan. Iguro-san berkata jika dia akan membuat Tanjiro mengayunkan pedangnya sambil menghindari rintangan yang dia berikan. Tapi bagi Tanjiro, kejadian yang dia lihat ini seperti tempat eksekusi saja. Tanjiro sempat bertanya, apakah para pemburu iblis yang diikat di dalam rumah pilar itu telah melakukan suatu tindak kejahatan? Iguro-san membenarkan akan hal tersebut. Tapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan karena mereka lemah, karena lupa, karena buang-buang waktu, dan karena membuatnya merasa kesal. Mendengar hal itu membuat raut wajah Tanjiro menjadi semakin ketakutan. Dan akhirnya sesi latihan pun dimulai. Meski Tanjiro berlatih menggunakan pedang kayu, tapi kalau dia sampai mengenai orang-orang itu, tetap saja mereka akan terluka. Sedangkan Iguro-san akan menyerang Tanjiro dengan memanfaatkan celah dari para pendekar pedang yang malang tersebut. Kondisi latihan seperti itu benar-benar mengerikan. Selain itu, teknik pedang yang Iguro-san keluarkan membuat ayunan pedangnya berbelok dengan cara yang begitu aneh. Si Tanjiro terus terkena serangan yang Iguro-san lancarkan. Sebenarnya dia menggunakan pedang yang sama dengan Tanjiro, tapi dia mampu membuat ayunan pedangnya melengkung seperti itu. Serangannya mampu melewati celah-celah kecil dan mengenai target, mirip seperti seekor ular. Ditambah lagi saat Tanjiro mencoba memanfaatkan celah untuk menyerang, dia bisa mendengar suara para pendekar malang itu. Meski sudah ditutup mulutnya, Tanjiro selalu mendengar teriakan minta tolong dari mereka semua. Dengan kejadian itu, akhirnya membuat Tanjiro merasa tidak enak hati. Tangan Tanjiro terus gemetaran dan dipenuhi rasa gelisah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia harus memegang pedangnya dengan sangat akurat, atau jika tidak, insiden akan terjadi. Namun setelah 4 hari berlalu, dia dapat mengendalikan pedangnya dengan akurasi yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Tanjiro bahkan bisa menghindari serangan pilar ular tersebut dan membalasnya. Saat serangannya mengenai Haori yang dikenakan Iguro-san, sesi latihannya dianggap telah selesai. Sebelum berpisah, Iguro-san memberikan ucapan selamat tinggal dan meminta Tanjiro untuk tidak bersikap sok akrab dengan Kanroji-san lagi. Melihat sikap seperti itu dengan tubuh yang sudah babak belur, Tanjiro merasa sedih karena dia tetap dibenci oleh pilar tersebut. Sesi latihan berikutnya di dojo milik Shinazugawa Sanemi, sang pilar angin. Saat berjalan menuju lokasi tersebut, Tanjiro diberi petunjuk oleh gagaknya agar tidak tersesat. Namun tiba-tiba Zenitsu muncul di hadapannya. Sontak saja Tanjiro amat sangat terkejut. Setelah itu Zenitsu berteriak ketakutan. Dia meminta Tanjiro untuk membawanya pergi dari lokasi ini. Sambil terus menangis, Zenitsu bercerita jika dia harus merangkak keluar pagar dan bersembunyi seperti kadal agar tidak ketahuan. Tanjiro bingung dengan apa yang Zenitsu takutkan. Akan tetapi secara tak terduga, kepala pemburu iblis itu dipegang oleh Shinazugawa-san dengan tatapan wajah yang begitu mengerikan. Shinazugawa-san memberikan pilihan kepada pemburu iblis itu. Dia mau kembali berlatih atau pilar tersebut membunuhnya. Sontak saja Zenitsu jadi makin ketakutan. Melihat sikap pemburu iblis itu yang makin panik gak karuan, akhirnya Shinazugawa-san memukul lehernya dan membuatnya pingsan. Dan akhirnya mereka semua kembali ke dojo untuk menjalani sesi latihan berikutnya. Saat berjalan bersama, Tanjiro mengucapkan terima kasih kepada pilar tersebut dan dia berkata akan berlatih dengan giat. Tapi Shinazugawa-san dengan ekspresi marahnya itu meminta Tanjiro untuk tidak sombong karena dia sama sekali belum menerima pemburu iblis tersebut. Namun Tanjiro dengan polosnya itu menjawab jika dia juga sama sekali tidak menerima keberadaan pilar tersebut karena Shinazugawa-san telah menusuk Nezuko sebelumnya. Dan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, Tanjiro berjalan melewati pilar tersebut dengan begitu pedenya. Melihat sikap yang Tanjiro tunjukkan, membuat Shinazugawa-san jadi makin emosi kepadanya. Sesi latihan pun dimulai. Latihan yang Shinazugawa-san berikan amat sangat keras. Sebenarnya ini adalah latihan yang sederhana, di mana Shinazugawa-san akan terus mengayunkan pedangnya ke arah para pendekar pedang tanpa henti. Sayangnya dalam latihan itu tidak ada istirahat, hingga mereka semua sampai mengalami muntah darah atau pingsan. Bahkan Iguro-san saja yang sejahat itu ke Tanjiro masih mau memberikan waktu istirahat kepada pendekar pedang yang mau berguru kepadanya. Tapi untuk Shinazugawa-san, hal itu sepertinya hanya mimpi.
Pilar angin itu sangat keras dalam melatih, apalagi yang dilatih itu adalah Tanjiro. Kalau pendekar pedang itu lengah sedikit saja, maka Shinazugawa-san akan membuat cedera seluruh tubuhnya tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, akhirnya hari pertama pelatihan telah berakhir. Naasnya, tubuh Tanjiro sudah dibuat babak belur seperti itu. Bahkan semangatnya yang begitu besar itu juga seperti dipatahkan oleh latihan yang pilar tersebut berikan. Saat berjalan di dalam lorong penginapan, Tanjiro seperti mendengar suara kegaduhan yang berasal dari ujung lorong. Ternyata itu adalah Genya yang ingin mengajak bicara pilar angin. Dia berkata jika ingin membicarakan suatu hal kepada kakaknya tersebut. Tapi dengan tatapan kejamnya itu, Shinazugawa-san berkata jika dia tidak merasa pernah memiliki adik seperti Genya. Dia meminta pemburu iblis itu untuk menghentikan omong kosongnya tersebut. Mendengar perkataan kasar itu membuat Genya amat sangat terkejut. Si Tanjiro yang berada di sisi lorong di belakangnya menengok dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebenarnya apa yang ingin Genya bicarakan kepada kakaknya tersebut? Apakah itu suatu hal yang sangat penting? Sampai-sampai pilar angin itu meminta pemburu iblis tersebut untuk menghentikan omong kosongnya. Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 132 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 132 yang intinya memperlihatkan Tanjiro yang mendengar perselisihan antara Sanemi sang pilar angin dengan adiknya Genya. Padahal saat ini persatuan dan kerjasama para pemburu iblis amat sangat dibutuhkan. Sayangnya pertikaian masih tetap ada. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.